Semoga Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, suster, bruder, frater, ibu bapak dan saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat sore. Oh, masih semangat. Ini nggak puasa kan? Nggak puasa kan? Dari Minggu ya nggak puasa ya. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya, ini kok ada wajah baru, ini masih nampak muda ya. Ya, tadi sudah disebutkan, masih ingat nama saya? Panjang namanya, pokoknya namanya Yudhistira. Kalau dari pecinya nampaknya dari Manggarai. Kalau dari namanya mungkin Bali karena Yudhistira, sering dikira Bali. Dari wajahnya sering kali dikira orang Padang. Jujur saya lebih sering dikira Ustadz daripada Romo. Romo saya kira Ustadz ya karena pecinya itu. Ya saya dari Serikat Saverian, teman kuliah juga Diakon Agung, Romo Adit kalau yang kenal di STF. Lalu setelah studi teologi di Parma Italia, dan diakon di sana, saya ditabiskan Agustus yang lalu di Bintaro, Jakarta. Jadi belum ada setahun tabisan saya. Jadi masih wajar kalau ada yang masih mengira frater atau mungkin Pak Ustadz atau enggak ya. Lalu setelah ini saya akan ditugaskan untuk bermisi ke Brazil di tempatnya Neymar sana. Oh enggak, di hutan Amazon. Jadi ketemu anaconda nanti ya. Enggak, saya aslinya dari Bethlehem. Bethlehem Java, tahu ya? Di mana? Bethlehem Java. Itu gerejanya Sant Antonius juga. Muntilan, Mon Island. Ya, orang Muntilan saya. Ya, kita sudah mendengar dari bacaan Injil yang tadi dibacakan oleh Diakon Agung, mengapa gereja menempatkan peristiwa transfigurasi atau dari kata transfigura, perubahan rupa, atau Yesus yang berubah rupa menampakkan kemuliaannya, berkilauan, putih gemilang. Bahkan dalam Injil lain dikatakan tidak ada orang yang punya baju putih kemilau seperti itu. Jadi Yesus menampakkan keilahiannya. Dan itu terjadi 6 hari sesudah Yesus mengatakan kepada para muridnya, Anak Manusia harus menderita, harus dibunuh,
dan bangkit dari antara orang mati. Jadi bayangkan, Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu masih dalam kondisi mungkin mereka galau atau mungkin juga ada yang desolasi. Kenapa sih kami mengharapkan Yesus ini jadi Mesias, menjadi Raja Israel. Tapi kenapa dia mengatakan harus menderita, harus dibunuh. Bukan itu Mesias yang kami mau. Nah itu kan psikologis dari mereka. Maka Yesus mengajak mereka ke atas gunung. Tidak disebutkan gunung apa, Gunung Merbabu atau Merapi, enggak disebutkan. Bisa jadi Gunung Tabor. Tetapi ada yang pernah naik gunung di sini? Pasti pernah lah ya. Pernah naik gunung? Masnya naik gunung? Belum pernah? Yang pernah naik gunung? Masa enggak ada sih? Bapak-bapak mungkin pernah waktu muda? Enggak pernah ya? Ya, ketika naik gunung pasti akan mengalami pengalaman itu. Pengalaman sukacita, melihat pemandangan yang indah. Saya terakhir naik gunung itu di daerah Dolomiti, itu perbatasan Italia dengan Swiss, itu ada satu gunung sekitar 3.000 meter lah. Itu jalannya agak sulit dibandingkan di Merbabu yang banyak vegetasi atau di sana lebih banyak berbatu, apalagi bulan Agustus yang summer. Nah, sampai di atas itu lihat pemandangan Dolomiti yang masih ada selimut salju di atasnya, lalu awan, lalu melihat jadi pengalaman sukacita yang seolah-olah enak di sini aja ya, adem, kalau turun ke bawah nanti panas, merasa seperti sukacita yang besar, konsolasi. Dan rasanya tidak mau turun, pengen di situ aja. Itulah yang dialami para murid. Mereka bertiga mengalami konsolasi, melihat Yesus yang berubah rupa, menampakkan Yesus memberikan satu spoiler istilahnya kalau dalam film. Ini loh, kalau kamu mengikuti aku, inilah. Jadi diperlihatkan Yesus yang adalah Allah. Tetapi maksud Yesus menunjukkan itu ada dua hal. Tadi kita mendengar ada dua tokoh di situ. Siapa? Masih ingat gak tokohnya? Musa dan Elia. Musa dan Elia. Kenapa Musa dan Elia? Musa karena mewakili dari nabi yang menerima hukum Taurat. Sedangkan Elia adalah seorang nabi yang naik ke surga, diangkat dengan kereta api. Maksudnya kereta kuda berapi, ya. Bukan kereta api. Nah, jadi dari kitab Taurat dengan kitab para nabi yang seolah-olah mereka meneguhkan Yesus. Yesus, inilah jalanmu. Jadi itulah yang dimaksudkan peristiwa itu bagi Yesus adalah peneguhan. Kamu tidak salah jalan Yesus, ikutilah jalanmu, jalan salib menuju mana? Yerusalem. Jadi bagi Yesus peristiwa transfigurasi itu peneguhan. Dan kita mendengar siapa yang berbicara di atas gunung tadi dalam bentuk awan. Allah Bapa. Dalam kitab suci penampakan Allah hadir melalui awan itu sudah sering muncul. Maka dan sebelumnya ketika Yesus dibaptis masih ingat. Allah Bapa juga muncul dalam rupa merpati dan mengatakan engkaulah anakku yang kukasihi. Jadi ini kali keduanya Allah Bapa menampakkan diri dan berbicara di hadapan para murid. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Maka menjadi konsolasi juga bagi Yesus. Yesus yang mungkin secara manusiawi merasa, aduh kenapa harus ke Yerusalem. Tetapi dia diteguhkan oleh Nabi Musa dan Elia. Dan oleh Bapa sendiri yang meneguhkan dia. Bagi para murid juga pengalaman yang luar biasa. Sampai Petrus mengatakan, Tuhan betapa bahagianya, betapa baiknya tinggal di tempat ini. Kita dirikanlah 3 tenda. Tetapi Petrus mengatakan itu karena dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tetapi dia mengalami sukacita yang besar. Kalau Petrus tidak mengalami sukacita, tidak mungkin dia mengutipnya lagi, menulisnya lagi dalam surat Petrus yang dia mengutip pengalaman dalam penampakan kemuliaan Tuhan ini. Maka bagi para murid itu konsolasi sukacita yang besar, meneguhkan mereka bahwa Yesus, kalau kamu ikut Yesus akan sampai ke kemuliaan itu. Nah, tetapi tidak sampai di situ, tidak berhenti di situ. Apa yang dilakukan oleh Yesus dan para murid ketika selesai peristiwa penampakan ilahi itu, Yesus yang berubah rupa, transfigurasi, mereka turun gunung. Turun gunung artinya Yesus kembali ke jalan
tempatnya atau menuju Yerusalem. Dan para murid kita semua diajak untuk menemani Yesus menuju Yerusalem. Karena tidak ada kemuliaan tanpa salib. Maka Yesus mau mengajak kita, kalau kita mesti mengikuti Yesus, jangan cuma hanya yang mulianya saja. Jangan hanya yang enak-enaknya saja. Jangan hanya, pokoknya jadi orang Katolik tuh, enak atau sudah bangga. Tidak cukup itu. Tetapi kita perlu juga seperti dikatakan Yesus, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Nah, itulah yang ditegaskan oleh Yesus kepada ketiga murid itu dan kita semua, bahwa peristiwa ini mengingatkan kita bahwa salib yang Yesus hadapi itu juga menjadi salib bagi kita. Maka sebagai umat Katolik kita juga perlu menemani Yesus dalam peristiwa salib. Maka para murid diteguhkan, diingatkan bahwa Mesias yang kalian pahami di kepala itu berbeda. Kalau kalian mau mengikuti Yesus, inilah jalan kemuliaan Yesus adalah salib, melalui salib sampai kepada kemuliaan. Maka kalau kita seringkali dibilang kok umat jadi Katolik itu sulit ya. Ada yang baptis dewasa di sini? Yang baptis dewasa ada? Atau semuanya dari bayi? Gak ada baptis dewasa? Gak ada ya? Wah, kalau yang mengalami baptis dewasa pasti mengalami itu. Bagaimana sulitnya menjadi Katolik, harus katekumen 1 tahun. Bahkan di Afrika itu sampai 3-4 tahun. Di beberapa negara lain agak lama. Dan kadang sulit, harus dimusuhi. Saya dulu ada katekumen yang saya dampingi di Untar di Jakarta, itu sebelumnya Muslim dari Pontianak. Dia masih dimusuhi oleh orang tuanya, keluarganya karena mengikuti Yesus. Tetapi itulah salib yang dia jalani dan mengatakan, Romo saya, waktu itu saya masih frater saya bersyukur menjadi Katolik dan saya mau ikut terus. Jadi Katolik itu juga konsekuensinya harus dijalani. Maka kita mau ramah Tuhan, semoga masa Prapaskah ini, masa pertobatan ini mengantar kita untuk sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang bukan hanya maunya itu yang mulia-mulia saja, tapi juga salibnya. Jadi peristiwa konsolasi, sukacita itu kita syukuri, tapi juga kita perlu menghadapi realitas salib dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri khotbah saya, kalau saya mengatakan sia lodato Jesu Kristo, nanti dijawab sempre sia lodato. Artinya terpujilah Yesus Kristus, terpujilah selama-lamanya. Sia lodato Jesu Kristo, sempre sia lodato.